Bagi yang belum kenal, nama saya Rifki Amasuri. Saat ini bekerja sebagai software developer. Di sela-sela kesibukan, saya menyempatkan diri untuk berbagi di channel YouTube saya. Bagi teman-teman yang pengen diskusi secara langsung, bisa menghubungi saya lewat Telegram, Instagram, maupun misalnya teman-teman butuh mentoring ataupun diskusi, bisa melalui email. Di video ini kita akan belajar membuat entities untuk database kita. Di sini ada tabel pengguna, tabel status, dan tabel-tabel lainnya. Di sini saya contohkan dua tabel aja. Kemudian teman-teman mungkin kedepannya bisa bikin sendiri. Kita mulai dengan membuat modelnya dulu. Sini di bagian model. Ini kita akan buat satu value dulu biar terlihat lebih rapi. Namanya entity. Kemudian di dalam entity kita akan bikin sebuah kelas. Ini namanya pengguna. Oke. Di sini di pengguna ini dia mempunyai banyak ya. Di sini kita tulis, kita bikin kolom-kolomnya, public, ID, headset. Nah, kita menggunakan di sini jangan integer tapi kita pakai boot. Kemudian default value-nya kita set with new boot. Jadi ketika kita nggak set apapun, dia akan di-set menjadi isian new boot. Kemudian public string, kita bikin email, kemudian nama dulu, email, password, dan nomor HP. Kemudian role-nya apa? Kemudian is aktif ini kan tipenya boolean, kita isiin boolean, default value-nya true. Kemudian role-nya kita set default value-nya investor. Nanti di aplikasi kita akan ada dua role ya, investor sama admin. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba bikin si ternaknya ya. Jadi sebenarnya kita bikin ternak jenis dulu, dan bikin ternak biaya, kemudian bikin dulu ternak gambar, baru kita bisa bikin ternak. Tapi di sini saya lewatin dulu, saya langsung ke bikin ternaknya. Entity, add, class, sini namanya ternak. Oke. Klik ID, ini quit. Kemudian public string. Ini kode, kita bikin dulu semuanya. Is investornya siapa, dan
Harga belinya berapa ternaknya, jual, kemudian biaya perawatannya berapa, kemudian statusnya apa. Ini status saya menggunakan integer. Status ini artinya ini menandakan ini masih aktif, masih dalam pemeliharaan, atau sudah dijual, atau misalkan apes ya kambingnya mati gitu kan. Di sini status. Kemudian kita juga menggunakan silsilah. Di sini kita bikin fluid juga, indukan jantan, kemudian kita bikinin jantan ID-nya berapa, misalkan punya kita sendiri. Jadi jenis domba itu tuh, jadi misalkan jenis domba itu akan menurun ke sifatnya kepada turunannya. Nah, kita juga bikin silsilahnya. Indukan jantan ini string datanya. Nah, ID, kemudian indukan betina, betina ID. Nah, di sini kita menemukan relasi dari investor ke tabel pengguna kan. Nah, di sini kita akan bikin, ini adalah quit ya. Kemudian untuk relasi ke tabel investornya, kita bisa bikin public pengguna. Ini namanya kita namain investor aja. Investor bisa. Atau di sini kita ganti aja ID investor supaya nggak rancu ya. Ini kita ganti ID investor. Kemudian karena investor ini sifatnya wajib, maka tidak perlu datanya. Jadi di sini juga kita akan bikin ID jenis. Investor aja namanya. Kemudian saya coba cek lagi strukturnya. ID di kategori. Nah, teknik. Jadi misalnya teman-teman bikin untuk unique ID ini diganti ID, kemudian ID jenis, ID investor. Jadi teman-teman bisa bikin seperti ini dulu. Jadi untuk tabel masternya misalkan di sini kan adalah pengguna, penggunanya seperti ini. Kemudian kita punya tabel ternak punya relasi ke tabel pengguna, itu investornya, dan menggunakan, jadi di ID-nya ini, kemudian kita bikin untuk relasinya seperti ini. Jadi ini otomatis akan relasi ke tabel ternak. Di sini tambahin ini, kita itu tambahin dulu untuk yang relasi itu apa gitu kan. Di sini yang relasi itu adalah ID investor. Jadi ID investor itu mempunyai relasi ke tabel investor. Nah, kemudian jangan lupa untuk di sini untuk memilikinya ditambahin key.
Jadi yang menunjukkan ini adalah primary key dari tabel itu. Ini. Dan jangan lupa di tabel kontaknya kita akan tambahin key-nya dulu di bagian ID. Seperti ini. Di sini ada typo NTS. Oke, di video berikutnya saya harap teman-teman sudah bikin semua entity-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.